Semua orang bisa berkata atau menyanyikan lagu menyenangkanmu. Aku mau menyenangkanmu Tuhan. Ya, ada lagu-lagu menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Wah, itu ada bagus saudara lagu. Ada lagu lagi yang dulu ya. Apa lagunya? Tuhanku mau menyenangkanmu. Nah, itu ada lagu-lagu yang memang dibawa sebagai puji-pujian untuk menggambarkan seseorang mau menyenangkan Tuhan. Tetapi apakah bisa menyenangkan Tuhan hanya dengan menyanyi, saudaraku? Kan enggak juga. Ya kan? Banyak orang yang hanya menyanyi. Dia berpikir dengan menyanyi itu sudah menyenangkan Tuhan. Tetapi sejatinya sebetulnya menyenangkan Tuhan itu tergantung seberapa kita mau menyengat Tuhan. Ibarat keharuman itu saudaraku, itu keharuman yang sangat kuat seharusnya. Sejatinya semua kita ini berpotensi untuk bisa menyengat Tuhan. Sebab ini bukan karunia, tetapi ini adalah hasil atau buah kehidupan dari langkah individu yang mencari Tuhan dengan tekun. Ini garis bawahi loh saudaraku, mencari Tuhan dengan tekun. Jadi kita akan sangat menyesal ketika kita menutup mata nanti. Kita menengok ternyata umurku udah lanjutnya, udah 60, 70. Dan sisa umur hidup kita habis dan kita melihat kekekalan. Kita bisa menyesal. Maka betapa beruntungnya orang yang menjadi bunga harum yang menyengat di hadapan Allah dimulai hari ini. Loh pastor, kenapa sih selalu ngomong menyengat Tuhan? Karena begini saudaraku. Selain kita sendiri bisa intim dengan Tuhan dan kita bisa memiliki kenikmatan yang tidak bisa saya katakan, kita juga bisa mewariskan gaya hidup ini kepada generasi kita. Dan itu sesuatu yang saudaraku, tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena Tuhan sendiri berkata, aku menguji batin. Dan di balik pernyataan itu Tuhan mau berkata, aku bantu kamu untuk mengenali dirimu hari ini. Tapi ingat, cari aku selama aku masih bisa ditemui. Menangkan di jiwamu dan menangkan jiwa-jiwa orang di sekitarmu. Ngerti gak saudaraku? Itu tuh yang maunya Tuhan begitu. Tapi kalau orang tidak pernah memeriksa dirinya dengan benar, artinya dia hidup dalam perbuatan-perbuatan yang melukai atau mendukakan hati Tuhan, maka lambat laun dia mendukakan roh. Lalu dia memadamkan roh. Kalau sudah memadamkan roh, dia akan menghujat Roh Kudus. Artinya dia tidak menghargai karya Roh Kudus dalam dirinya. Kalau orang sudah sampai di titik itu, jiwanya binasa, orang-orang di sekitarnya binasa, generasinya binasa. Itu yang saya takutkan saudaraku. Maka dari itu, saya rindu siapapun yang mendengar renungan ini. Ya, setiap pagi Anda mengikuti renungan The Message ini. Jangan keraskan hatimu saudaraku. Biasakanlah dirimu berkolaborasi dengan Roh Kudus. Kau akan punya kepekaan yang kuat. Artinya apa? Kau bisa mengerti apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau sebaliknya kau menolak pekerjaan Roh Kudus terus kau hidup sembarangan, kau jadi buta dan tuli saudaraku rohani. Betul, kau bisa jadi tuli, buta, kau tidak akan tahu apa yang harus kau lakukan dalam hari-hari hidup. Ibarat rumah sakit ya, pendeta itu harusnya bicara mewakili dokter di atas segala dokter. Dan pendeta itu harus menyampaikan resep yang harus jemaat tebus. Di mana kita harus menebus resep ini? Di rumah, di pergaulan hidupmu, di komunitasmu, di pekerjaanmu, di perjalanan hidupmu, semuanya. Itu loh saudaraku. Makanya beberapa waktu ini saya selalu berkata batasi pertemananmu. Jangan toksik, jangan ngomong sembarangan, jangan jahat mereka-rekakan yang jahat sama orang. Tidak baik saudaraku.
Itu caramu hidup benar udah begitu. Saya sampai ngomong beberapa kali, orang banyak pintar belajar suara kebenaran, itu pintar saudara. Sampai urut-urutan tahta pengadilan Allah aja dia tahu. Allah Bapa, terus siapa lagi, wah dia bisa menjabarkan. Oh anak Allah siapa, dia menjelaskan. Wah doktrin tentang surga dia bisa jelasin. Lucifer dia bisa jelasin. Nah kalau jelasin Lucifer bisa, tapi dianya sendiri kerja sama Lucifer, apa gunanya saudara? Kadang saya heran sama orang-orang belajar suara kebenaran itu saudara. Hidupnya gak benar-benar benar. Ngomongnya suara kebenaran tapi hidupnya tidak benar. Nah itu yang pusing saudaraku. Maka di pergaulanmu, di pekerjaanmu, tunjukin dong kamu suara kebenaran. Bukan cuma di kepala, di ilmu, di kognitif, tapi hari-hari hidup. Ketika kau kumpul orang, jelekin orang lagi, ngobrolin orang lagi, gosipin orang lagi, kepo lagi. Aduh ampun saudaraku. Ya jadi kita harus mulai mengerti. Kita harus berambisi bagaimana mencapai puncak kesucian yang bisa kita capai sesuai dengan porsi dan bagian kita masing-masing. Jadi punya kemauan dulu gitu loh saudaraku. Kalau aku kumpul nih, mau ketemuan sama teman-teman A, oke. Buat pagar dulu, aku gak akan ngomongin orang. Dan kau harus pilih orang-orang di dalamnya. Kalau memang gak bisa, tinggalin komunitas itu. Kalau enggak, bagaimana kau bisa mengabdi sampai puncak dengan Tuhan kalau kumpulanmu salah? Bagaimana kau bisa menyengat hati Tuhan kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Allah? Amin saudaraku. Karena semuanya ini bukan karunia, ini adalah kesempatan yang di dalamnya ada tanggung jawab. Dan jikalau kita menggunakan kesempatan ini dan memenuhi tanggung jawab ini, maka kita bisa mencapainya. Maka pesan saya saudaraku, jadikan Tuhan satu-satunya dunia kita. Amin saudaraku. Dan pada akhirnya kita pasti akan mati dari dunia ini. Kita meninggal dunia. Tidak ada yang kita bawa. Tetapi kalau selagi hidup kita bersahabat dengan Allah, kita berjalan bersama dengan Allah, dan bersama dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita, menyenangkan hati Bapa, itu jadi bekal abadi kita saudaraku. Karena Yeremia 17 ayat 9-10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Alkitab jelas loh mengatakan bahwa hati manusia itu licik. Kita bisa merasa rendah hati padahal belum. Kita bisa merasa sudah bekerja buat Tuhan padahal ada agenda pribadi di baliknya. Kita merasa mengasihi orang padahal kita mau memanfaatkan orang. Kita mau menolong padahal ada udang di balik batu. Kita mau menunjukkan pengabdian padahal kita mau terhormat. Wah banyak saudaraku, kalau kita lihat ya, manusia itu licik sekali. Dan kalau kita membiarkannya terus, maka lama-lama hati kita jadi membatu. Dan itu susah disembuhkan dan gak bisa saudaraku. Maka kalau hari ini masih punya kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Amin saudaraku. Tuhan mau memeriksa batinmu dan batinku. Karena keadaan batin kita itu menentukan langkah perbuatan kita. Dan langkah perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Hal ini yang Tuhan mau, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang mencapai frekuensi Tuhan. Kalau orang aliran listrik itu menyengat, ceret, waduh, nyetrum Tuhan. Wah, kelakuannya kayak Abraham itu nyetrum Tuhan loh, hidupnya. Ayub nyetrum Tuhan itu. Menyengat Tuhan lah. Nyetrum bingung nanti ngomongnya ya. Menyengat Tuhan. Itu bisa kita lakukan juga saudaraku. Ya maka cintai Tuhan itu sampai kau bisa berkata, kau satu-satunya Tuhan.
dari dalam hatimu yang sungguh. Kau bisa berkata, Kau satu-satunya Tuhan. Wah, di situ akan lahir sebuah energi di mana kau bisa berkata, aku mau hidup benar deh di hadapan Tuhan. Jatuh bangkit lagi terus sampai kau bisa maksimal. Amin saudaraku. Ya, ingat engkau dan saya hidup dirancang bukan hanya untuk sementara. Kita dirancang untuk kekekalan. Katakan amin. Jadi, bukalah pikiranmu, bukalah perasaanmu untuk dituntun Roh Kudus, supaya engkau bisa mengenali keadaan dirimu dengan benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, cintai Tuhan dengan sungguh. Dan bawa hidupmu sampai engkau bisa dinikmati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.